Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa jumu'ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga terlimpah curah selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti syariatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Tawak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian pada sholat Jumat hari ini tanggal 29 Mei 2026 atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, insyaallah yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Reza Miladi Fauzan dengan tema khutbah 3 pondasi keyakinan Nabi Ibrahim. Marilah kita simak khutbah yang nanti disampaikan oleh Ustadz kita. Selanjutnya, informasi perolehan infak Jumat pekan lalu. Yang pertama, sedekah harian perolehannya 485.000, buka puasa sunnah 800.000, operasional Masjidul Taqwa 796.000, wakaf tunai produktif 782.000, trombol masjid 1.080.000, total keseluruhan 3.903.000. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada jamaah sekalian. Informasi selanjutnya, telah kami lakukan pemotongan hewan kurban oleh SAI kemarin. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada jamaah sekalian yang sudah berkorban melalui SK Indosat, dan semoga korban jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada jemaah sekalian untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Sepertinya banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir gitu. Jadi semoga didapatkan dulu, dipenuhi dulu saf-saf yang masih kosong berada di depan. Demikianlah informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih at-tayyib at-tahir rahmatillahi lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim taslima. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Segala puji dan puja hanyalah semata-mata milik Allah Rabb semesta alam, yang tidak pernah putus-putusnya memberikan anugerah kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam, serta nikmat ihsan dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini Allah perkenankan kita menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga amalan ibadah kita pada siang hari ini benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Haratil mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memasuki Idul Adha, maka kita tidak bisa melupakan kisah mendebarkan yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah tentang perjalanan bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya, yang dimana mereka selalu taat, sabar dan berserah diri atas apapun situasi yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya. Ini menunjukkan isyarat kepada kita semua untuk dapat mengambil suri teladan, untuk dapat memetik hikmah daripada perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Haratil mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya ada 3 fondasi keimanan, 3 fondasi keyakinan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, sehingga mereka mampu taat, mereka mampu sabar, dan mereka mampu berserah diri atas apapun situasi yang mereka hadapi dalam sepak terjang kehidupan mereka. Fondasi yang pertama, kalau kita buka dalam surah Asy-Syu'ara, Alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepadaku. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa dirinya ini merupakan ciptaan Allah, dan dirinya diurus oleh Allah. Every moment, setiap saat dan setiap detik Allah hanya menginginkan kebaikan untuk hambanya. Keyakinan inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya Siti Hajar dan putranya yang masih bayi, hijrah dari Palestina menuju Bakkah yang berjarak kurang lebih 1000 km. Sesampai di satu tempat yang disebut dengan Bakkah, yang saat ini kita sebut sebagai Makkah, merupakan tanah yang sangat tandus, yang tidak ada satupun manusia yang tinggal di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal yang seadanya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam melangkah, lalu kemudian sang istri Siti Hajar bertanya, "Mengapa engkau tempatkan aku di sini?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab,
Sampai ketiga kalinya, lalu kemudian Siti Hajar mengubah pertanyaannya. Apakah Allah yang memerintahkan engkau menempatkan aku di sini? Setelah memperoleh jawaban, kemudian Siti Hajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dengan mudahnya Siti Hajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan kebaikan untuk hambanya. Haratin mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fondasi keimanan yang kedua, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi makan, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberiku minum. Nabi Ibrahim meyakini bahwa yang memberikan dia makan, yang memberikan dia minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat meninggalkan istri dan putranya di Bakkah, yang tiada air, yang tiada tanaman, bahkan jin sekalipun tidak tinggal di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut enggak kebagian rezeki. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin dan tenang bahwa rezeki itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saat Siti Hajar berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, lantaran kehabisan makanan, ternyata di bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam memancar sumber air yang sangat deras, yakni Zamzam. Lalu bertepatan dengan itulah kemudian tidak lama rombongan Yaman melintas dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk minum, dan sebagai imbalannya Siti Hajar pun diberikan buah-buahan dan harta yang cukup. Sejak itulah akhirnya mereka tidak lagi kekurangan penghidupan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezekinya. Kalau binatang melata saja, kalau cicak saja, kalau kadal saja mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu manusia yang merupakan khalifatullah tentu mendapatkan apa yang disebut dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya orang-orang yang lemah fondasi keimanan saja yang mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram saja susah. Ini menunjukkan lemahnya dia akan fondasi keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan makan dan Allah lah yang memberikan minum dan penghidupan untuk setiap makhluknya. Haratin mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fondasi keimanan yang ketiga, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan aku, kemudian dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghidupkan aku kembali. Maka pada fondasi keyakinan yang ketiga ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa ujung sesuatu bukanlah di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal di akhirat. Semuanya di dunia ini sifatnya sementara. Sakit, sehat sementara. Lapang, sempit sementara. Kaya, miskin, miskin, kaya sementara. Dipuji, dicaci, dipuji sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Justru yang abadi, yang kekal itu hanyalah kehidupan akhirat. Maka mereka memegang kuat
siapapun yang memegang kuat keyakinan ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran terhadap kehidupan masa depannya. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih hati atas apa? Bersedih hati atas pengalaman lampau dalam kehidupan mereka. Maka orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan dalam kehidupan mereka. Puncak kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah putranya mendekati usia kurang lebih 13 tahun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisahnya. Maka tatkala anak ini sampai usia balighnya, Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian putranya Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Alhasil Nabi Ismail alaihissalam pun digantikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seekor kibas, seekor domba. Ini merupakan bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala serta wujud penghargaan atas keikhlasan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Dan kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Haratil mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan 3 fondasi keyakinan ini. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan dirinya. Dan Allah pula yang memberikan petunjuk, yang mengurus hambanya. Tidak lain dan tidak bukan yang Allah inginkan hanyalah kebaikan untuk hambanya. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadanya makan, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadanya minum, sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah takut enggak kebagian rezeki, karena rezeki itu berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Allah lah yang akan mematikan aku, dan kemudian dialah Allah yang akan menghidupkan aku kembali. Meyakini bahwa dunia ini bersifat sementara, yang kekal abadi hanyalah di akhirat, sehingga dalam perkara dunia la khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu bersedih hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat memetik pelajaran berharga mengenai pengorbanan, kecintaan, dan kepasrahan serta keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kepedulian kita di hari Idul Adha ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah penyembelihan hewan kurban kita, serta Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan, melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzana fid dunya bil imani wal ma'rifah wa fil akhirati bil liqa'i wal musyahadah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah was sa'adah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufakum wa'tadilu, mohon dirapatkan, luruskan safnya demi kesempurnaan salat berjamaah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Inni wajhatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لنا وارزقنا وعافنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واجبنا ورفعنا وعافنا. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Asyhadu an la Allahumma shalli ala kama shallaita ala Ibrahim kama barakta Allahumma inni a'udzubika Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.